masih dengan momentum Holiday Fun Drive 2023. Nah, ini dia depan saya adalah Mazda 2 sedan. Sedan yang baru saja comeback di Indonesia pada 2022 lalu. Dan juga melengkapi line up entry level dari jenama otomotif asal Jepang ini yang dari Hiroshima ini. Nah, ini dia Mazda 2 sedan yang menemani saya selama 10 hari Holiday Fun Drive 2023 atau selama momentum libur mudik dan libur lebaran 2023. Nah, sambil ngabuburit nih Sob ya, nah, saya mau ceritain dulu nih impresi saya selama dengan Mazda 23 nih di awal HFD 2023. Nah, kali ini saya berada di kota Cilegon, Banten yang merupakan tempat orang tua saya berada, atau dalam artian ini saya sudah mudik nih, ada sampai di tempat mudik saya nih dari kediaman saya di Tangerang, Banten. Nah, saya mau sedikit cerita pengalaman saya bersama Mazda 2 sedan ini. Jadi waktu kemarin itu kan saat pelepasan seremoni HFD 2023 di Old Shanghai Dayu City, Jakarta. Nah, saya pun langsung nih pulang ke rumah orang tua saya yang berada di Cilegon, Banten malam itu juga. Jadi pas dari Sedayu itu saya berangkat kurang lebih jam 7 malam ya, setelah acara pelepasan, buka bareng bersama teman-teman di sana juga. Akhirnya saya pulang nih langsung nih dari jam 7 malam, dan saya pun tiba di gerbang tol Cilegon Timur. Nah, kebetulan juga tidak jauh dari rumah saya itu, sekitar pukul 10:05, 10 itu kurang lebih perjalanan tuh 2 jam lebih 10 atau 5 menit lah. Nah, ada banyak banget impresi saya terhadap Mazda 2 sedan ini. Selain dia tuh termasuk yang menurut saya salah satu sedan yang nyaman, atau bahkan bisa dibilang sangat nyaman untuk dikemudikan. Dan ini menurut saya Mazda 2 sedan ini driver oriented banget. Terbukti selama perjalanan dari Sedayu sampai dengan dari Jakarta Utara sampai dengan Cilegon atau tempat rumah orang tua saya itu, saya sama sekali tidak merasakan itu apakah namanya pegel segala macam. Terus juga yang paling bikin senyum itu adalah pas saya melihat di MID mengenai konsumsi BBM rata-ratanya. Nah, Sobat Gede Toto, jadi pas perjalanan itu kondisi jalan dari arah Jakarta menuju Merak itu tergolong ramai lancar ya. Itu pertama saya dari Sedayu itu saya keluar ke Kelapa Gading, dari Kelapa Gading saya masuk tol lingkar keluar. Nah, itu kondisinya ramai lancar ditemani dengan hujan malam itu gitu kan. Nah, sampai begitu juga ketika saya sudah dari lingkar luar masuk ke tol Jakarta Merak. Terpantau itu selama saya perjalanan ada kepadatan di sekitar Karangtengah maupun Cikupa, namun itu tidak sampai menimbulkan kemacetan yang panjang nih Sob. Dan itu berhasil dan itu saya juga sempat mampir juga setelah di gerbang tol Cikupa malam itu ke rest area di KM 43 di Balaraja kalau nggak salah. Nah, akhirnya perjalanan itu saya bersempat istirahat sekali sampai akhirnya saya tiba di gerbang tol Cilegon Timur ya, yang kebetulan juga dekat rumah orang tua saya. Dan Mazda 2 sedan ini berhasil mencatatkan konsumsi BBM sebesar 20,1 km per liter. Itu yang tercatat di MID ya. Itu dengan kondisi yang dengan kondisi jalanan yang tergolong lancar. Terus juga saya ini, tapi disclaimer dulu ya, ini subjektif saya pribadi, itu kondisinya jalan lancar. Terus yang kedua adalah si Mazda 2 sedan ini kok ini saya gas atau selama perjalanan itu kecepatan rata-rata di 70 sampai 80 km per jam. Itu kondisinya konstan ya, karena kondisi jalannya ramai namun tidak macet. Artinya itu ngabisin kan dari Sedayu itu sampai dengan Cilegon Timur di MID di trip A-nya itu tercatat kurang lebih menghabiskan jarak tempuh itu 120 km sekian dengan konsumsi BBM
20 km per liter, artinya Mazda 2 ini dengan jarak segitu hanya menghabiskan bensin sekitar 6 liter aja nih sob, dengan untuk jarak 120 km. Dan yap, kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya ini cukup bersaing, dan ini bisa dibilang irit nih. Artinya selama perjalanan, misalkan ini kan saya ini juga nih ya pakai BBM RON 92 yang berkualitas dong. Tentunya ini dikasih makanan bergizi lah, yaitu Pertamax dari PT Pertamina Persero. Hasilnya jadi kalau misalkan tadi kan nih konsumsi BBM-nya tuh ada 6 literan lah, dari itu untuk jarak tempuh saya selama 120 km gitu kan. Artinya saya hanya menghabiskan uang untuk pulang itu kurang lebih sebesar 83 sampai 85 ribu lah untuk bisa mengantarkan saya pulang dari Jakarta Utara itu sampai ke Cilegon, Banten. Nah itu dia live reportnya. Dan adapun untuk impresi berkendara sendiri, nah ini saya juga dibuat kagum ya, karena ya saya mungkin setuju dengan pepatah orang tua zaman dulu gitu kan. Sebesar apapun mobil, semuat apapun mobil, tetap yang nyaman tuh sedan. Dan saya akuin sedan tuh nyaman banget. Apalagi buat saya yang kebetulan masih belum keluarga, atau mungkin ada sobat yang masih keluarga kecil gitu ya, beranggotakan 3-4 orang. Mungkin mudik dengan menggunakan sedan itu bisa jadi momentum yang pas. Nah, apakah si Mazda 2 ini bisa memenangkan challenge atau tantangan yang ada di AFD 2023 ini, yaitu adalah battle full of efficiency? Kita lihat ya. Mungkin kalau dari saya sih melihat persaingan terberat itu masih ada di Nissan Kicks sama dengan Suzuki Baleno yang dibawa Mas Aris dan itu Mas Andika dari otomotif. Tapi kita lihat dulu karena mereka belum update nih. Sedangkan sudah update nih soal konsumsi BBM-nya. Nah, kalau untuk berkendaranya sendiri sumpah ini nyaman banget. Apalagi di Mazda 2 ini kan fiturnya bertabur banget ya. Dan menurut saya ini udah driver oriented juga. Jadi di Mazda 2 ini ada fitur namanya kalau nggak salah G-Vectoring plus itu ya, yang buat si penghandling itu lebih presisi gitu. Dan terbukti selama saya melakukan manuver, kita berbelok ataupun hendak menyalip kendaraan di jalan atau di belokan yang tikungan yang agak cukup tikungan yang cukup curam waktu di sebuah flyover di Kelapa Gading itu, ini sumpah nggak bikin saya mual atau nggak terbanting gitu, karena ada fitur G-Vectoringnya itu lagi tadi. Dan kedua di si Mazda 2 ini juga saya nggak khawatir bersenggolan nih waktu di jalanan padat, misalkan lagi ramai segala macam itu, karena bodinya yang compact itu bener-bener saya sebagai driver atau pengemudi itu nyatu deh dengan si mobil itu sendiri. Jadinya saya nggak khawatir. Dan ditambah lagi di Mazda 2 sedan ini juga ada dilengkapi dengan fitur blind spot monitoring, dan ada head up display-nya juga nih yang bisa menampilkan kecepatan segala macam tanpa harus saya melihat full ke layar MID. Nah, jadi benar-benar saya dimanjakan juga. Dan tentunya ada fitur yang bakal saya nanti jelaskan banyak ya di video-video selanjutnya, itu mengenai fitur hiburannya. Dan sedikit bocoran aja nih, Mazda 2 itu benar-benar walaupun head unitnya 7 inci ya, tapi head unit itu udah bisa terkoneksi dengan pintar ke smartphone saya yang yaitu menggunakan Apple CarPlay, dan saya tidak tanpa perlu mencolokkan kabel. Dan selama perjalanan itu saya benar-benar dibuat nyaman lah, karena saya tidak harus full buka HP segala macam, dan itu juga dilarang kan ya. Oke sob, itu dia impresi pertama saya bersama Mazda 2 sedan. Nah, jadi bisa kesimpulannya itu adalah Mazda 2 ini menurut saya sangat menyenangkan untuk diajak jalan jauh, dan juga pastinya konsumsi BBM-nya hemat nih. Oke, mungkin itu saja FB Live dari saya, Ermi Zulfikar. Dan tentunya bakal ada live saya mengenai bersama dengan si Mazda 2 ini untuk HFD 2023. Jadi pantengin terus FB Live Grid Auto. Dan untuk detailnya juga, untuk detail-detail mengenai perjalanan
segala macam hasil tesnya saya akan tulis juga di situsnya gridauto.com. Nah, baca-baca situ sob ya. Itu saja, terima kasih, sampai jumpa kembali, salam.